Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar siswa dan siswi SMK Bina Mitra yang saya cintai dan saya banggakan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum masuk ke pembelajaran, mungkin kalian pernah melihat, mendengar, menggunakan alat-alat yang sering digunakan di perbengkelan otomotif. Contohnya seperti kunci Inggris, kunci pas, kunci ring, obeng, tang, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan atau memberikan materi tentang pekerjaan dasar teknik otomotif. Adapun kategorinya dibedakan menjadi dua macam. Pertama itu hand tool, yaitu alat tenaga secara manual, alat tangan secara manual. Yang kedua yaitu power tool, yaitu alat tangan yang dibantu oleh tenaga mesin, listrik, ataupun pneumatik. Kedua alat tersebut dibedakan atas tenaga penggeraknya, yaitu penggerak tenaga manusia dan penggerak dibantu oleh mesin. Kunci dalam arti perbengkelan yaitu memiliki fungsi yang sama untuk membuka, mengencangkan, mengunci sebuah baut atau mur, dan sebaliknya. Nah, seperti kalian lihat di gambar, ini salah satu contoh dari hand tool ya. Adanya palu, tang, obeng, kunci Inggris, dan lain-lainnya. Kunci juga dibedakan juga menjadi dua ya. Kunci ukuran tetap. Kunci ukuran tetap di mana ukurannya tidak bisa dirubah atau disetel. Dan satu lagi ada kunci ukuran tidak tetap, yaitu kunci yang bisa disetel. Contohnya kunci Inggris, kunci momen. Adapun cara penggunaannya untuk menjaga agar baut tidak selek, biasanya menggunakan kunci sesuai ukurannya. Jadi jangan salah ukuran. Kuncinya 12, pakai yang tidak sesuai atau tidak semestinya. Nah, untuk menghindari kecelakaan, gunakan dengan cara menarik kunci. Dan jika terpaksa, harus didorong dengan telapak tangan. Adapun cara penggunaan yang salah bisa dilihat di gambar ya. Nah, ini tidak boleh dipukul. Kalaupun mau disambung, itu sambungannya harus sesuai. Nah, ini tidak sesuai. Ini sambungan memakai pipa, harusnya pakai sambungan yang harusnya digunakan. Nah, panjang kunci diatur sesuai dengan ukuran. Jika cara menggunakannya salah, menyebabkan kunci cepat rusak ataupun bisa terjadi kecelakaan atau cedera. Di sini ada dua macam, obeng, obeng min atau plat, dan obeng plus. Ya, jenisnya ada 4 macam, ada yang standar, panjang, persegi, pendek, atau cebol. Di sini kalian bisa melihat macam-macam kepala obeng.
Macam-macam kepala obeng dengan sesuaikan dengan obengnya. Seperti obeng min, obeng plus, obeng bintang. Nah, ini juga ada obeng ketok ya, yaitu obeng ketok digunakan untuk mengencangkan atau melepas skrup dengan kekencangan yang lebih. Jadi saat membuka kepala obeng tidak kuat bisa mengakibatkan slap. Nah, caranya menggunakan obeng ketok. Obeng ketok di sini ada mata obengnya, ada kepalanya, kepala shock sama obeng ketoknya. Nah, seperti ini ya. Di sini juga ada filler gauge atau untuk mengukur celah atau ketebalan. Filler gauge digunakan untuk mengukur celah atau kerenggangan kecil di antara dua komponen. Contohnya kita menyetel klep. Palu juga ada bermacam-macam sesuai dengan kebutuhannya. Ada palu besi, palu karet, tang. Ada tang lancip ya. Jika menjepit benda keras dengan tenaga yang kuat menggunakan tang ini dapat menyebabkan ujung dari tang menjadi bengkok. Jika memotong kawat atau kabel gunakan pangkal tang seperti ini. Nah, ada juga tang setel. Jadi ini bisa disetel sesuai dengan kebutuhan. Lebar mulut tang ini dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Kunci sok. Kunci soket ukurannya ada dua. Ada yang besar yang akan mendapatkan torsi otomatis yang lebih besar dan yang kecil. Ada dua macam panjang kunci soket. Ada yang standar, ada yang panjang. Ukuran panjangnya bisa mencapai 2 sampai 3 kali ukuran standar. Adapun dua macam model mulut kunci soket, ada yang segi 6, ada yang segi 12. Nah, ratchet ini yang dinamakan ratchet ya. Ratchet hanya dipakai untuk memutar mur atau baut yang tidak terlalu kencang. Universal join. Pemakaian universal join, jangan menggunakan alat ini jika perubahan sudutnya terlalu besar. Universal join tidak dibenarkan dipergunakan bersamaan dengan air gun. Dapat menyebabkan rusak karena tidak mampu menyerap kecepatan perubahan sudut. Jadi universal join ini dipergunakan jika menjangkau area yang seperti ini, agak sulit. Dongkrak dan jack stand ya. Fungsi dari dongkrak buaya untuk mengangkat kendaraan. Bila mengangkat kendaraan bagian depan, maka roda belakang harus diganjal, begitu pula sebaliknya biar tidak bergerak. Jack stand yaitu untuk menunjang kendaraan yang sangat diangkat. Jadi di saat kendaraan dalam keadaan didongkrak itu harus menggunakan jack stand biar aman, karena belum tentu dongkrak itu bisa menahan beban yang sangat lama.
Kunci nipple. Kunci ini digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut pada sambungan-sambungan pipa yang serupa dengan sambungan-sambungan yang digunakan pada injektor lain ataupun pipa rem. Jenis ini dirancang untuk melonggarkan atau mengencangkan nut pada pull in, pull line, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan umum. Nah, ini biasanya khusus ya, karena di sini ada pipa, makanya dibuat seperti ini, bukan dicoak langsung oleh kita, tetapi ini didesain sedemikian fungsinya. Kunci busi. Alat ini dipasang dengan sisipan karet yang tidak hanya mencegah porselin pada busi agar tidak pecah, melainkan untuk menahan busi untuk memudahkan pelepasan dan pemasangan. Ya, seperti ini. Ini yang menggunakan ratchet. Ini sambungan, ini kunci businya. Ini yang biasa. Kunci roda. Alat ini digunakan untuk melepaskan atau memasang kembali mur pada roda. Alat ini biasanya mempunyai 3 atau enggak 4 ujung soket dengan ukuran yang berbeda. Nah, ini yang 4. Hal ini membuat sebuah wheel brace cocok untuk berbagai penggunaan pada kendaraan. Nah, ini biasanya standar ya. Ada yang lebih bagus atau lebih enak digunakan saat membuka dan memasang mur roda. Kunci Allen. Kunci Allen juga disebut dengan kunci inbus. Dibuat dari baja heksagonal, seringkali dibengkokkan dengan sudut yang tepat dan berbentuk huruf L ataupun huruf T. Ya, orang-orang bengkel biasanya kunci L, menyebutkan dengan kunci L karena berbentuk huruf L. Adapun juga kunci T, jadi pakai sambungan lagi di sini. Nah, ini kunci Inggris ya, memiliki head dengan salah satu jauh tetap dan jauh yang lainnya bisa disetel. Nah, ini yang tetapnya, yang ini yang bisa disetelnya, ini penyetelnya. Ini bisa maju mundur sesuai dengan setelannya. Secara umum dipergunakan pada bolt atau nut dengan ukuran tertentu. Mungkin sampai sini saja pembahasan tentang hand tool. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan melanjutkan kembali tentang power tool. Sekian dan terima kasih.